Selamat pagi dan salam sejahtera kepada hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rekan-rekan yang saya kasihi. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Kylie Kimberly Benjamin Mojunggal dan saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Saint Paul Kolopis Penampang dan merupakan seorang pengawas pusat sumber sekolah. Hobi saya adalah membaca dan memasak, dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru apabila saya dewasa kelak. Dalam video ini, saya akan membuat 5 ulasan buku yang telah saya baca. Tuan-tuan dan puan-puan, buku pertama yang saya akan ulas adalah buku yang bertajuk Misteri Pelukis Pulau Api yang dikarang oleh Rashid Akbar. Buku ini mengisahkan tentang 5 orang rakan yaitu Farah, Gopal, Azman, Wani, dan Chan yang membuat penyiasatan ke atas seorang pelukis yang tinggal di sebuah perkampungan di lereng gunung berapi Pulau Api. Pak Halim merupakan seorang pelukis yang berbakat besar dan luar biasa karena beliau melukis menggunakan kakinya karena tidak mempunyai tangan sejak lahir. Kelima-lima rakan ini telah pergi ke perkampungan Pak Halim untuk melawatinya karena beliau sakit dan mereka ingin memujuk Pak Halim agar segera berpindah dari kampungan tersebut. Karena gunung berapi akan meletus bila-bila masa sahaja. Walau bagaimanapun, Pak Halim berkeras untuk tinggal di sana sambil ingin menyiapkan lukisan gunung berapi berdasarkan mimpinya. Di dalam masa yang sama, Sulaiman yaitu pemuda yang sering membantu Pak Halim juga enggan untuk berpindah dan nekat untuk tinggal bersama-sama Pak Halim hingga ke akhir hayat. Akhirnya, tragedi sedih berlaku. Gunung berapi meletus dan telah mengorbankan 15 orang penduduk kampung Pulau Berapi termasuk Pak Halim dan Sulaiman. Farah, Gopal, Asman, Wani, dan Chan berjaya menyelamatkan diri mereka dari menjadi korban keganasan gunung berapi. Seterusnya, ulasan buku kedua saya, Si Badang. Badang merupakan seorang pemuda yang hidup pada zaman dahulu. Badang mencari rezeki dengan menangkap ikan di sungai. Pada suatu hari, Badang mendapati hasil tangkapan ikan selalu tiada. Badang merasa sangat heran lalu mengambil keputusan untuk mengintip siapakah yang mencuri tangkapan ikan dari bubunya. Badang sangat terkejut karena ikan-ikan dalam perangkap itu sebenarnya dimakan oleh hantu air yang tinggal di dalam sungai itu. Badang berasa amat marah lalu menangkap hantu air tersebut. Hantu air meminta belas kasihan agar Badang melepaskannya dengan menunaikan apa sahaja permintaan Badang. Badang membuat hajat untuk menjadi seorang yang sangat kuat agar dia boleh melakukan kerja-kerja yang berat. Dengan sekelip mata, Badang boleh mengangkat pohon pokok kayu balak. Badang mula terkenal dengan kekuatan dan kegagahannya di seluruh Nusantara. Sehingga kan Badang memenangi anugerah orang kuat pada ketika itu. Daripada cerita ini, kita haruslah mempunyai sifat belas kasihan kepada sesiapapun. Bak kata pepatah, budi yang baik pasti akan dikenang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita beralih kepada ulasan buku keempat saya, yaitu Putri Gunung Ledang. Cerita ini mengisahkan tentang seorang putri yang bernama Putri Bongsu. Dia tinggal bersama ayahnya di kaki bukit di Pahang. Pada suatu hari, Putri Bongsu tercampak di kaki Gunung Ledang yang diperintah oleh Raja Harimau. Apabila Putri Bongsu sadar, dia sudah berada di sebelah Raja Harimau. Raja Harimau meminta satu permintaan daripada Putri Bongsu, yaitu meminta untuk Putri Bongsu mengawini puteranya. Putri Bongsu bersetuju untuk mengawini putera Raja Harimau dengan syarat Raja Harimau perlu menyediakan 7 tempayan air mata darah, 7 dulang hati nyamuk,
7 dolar yang diisi hatina hama, 7 tempayan air pinang muda, sebuah jambatan emas dari Gunung Ledang ke istananya dan semangkuk darah seputera mudanya. Raja Harimau tidak mampu menunaikan segala permintaan putri bongsu tersebut karena permintaan tersebut sangat mustahil untuk dilakukan. Raja Harimau gagal menentukan putri bongsu. Daripada permintaan putri bongsu tersebut, saya memahami bahwa sebenarnya putri bongsu sedang berusaha untuk tidak berkahwin dengan putra raja. Putri bongsu sebenarnya seorang yang cerdik. Sampailah kita ke cerita yang kelima, yaitu buku yang bertajuk Ibu Swan yang Malang. Di tepi sebuah hutan, ada sebuah tasik yang cantik, airnya biru dan jernih. Suasana di tasik itu sungguh damai dan nyaman. Banyak haiwan yang tinggal di tepi tasik itu. Haiwan-haiwan suka minum dan mandi di tasik itu karena airnya yang bersih. Seekor ibu angsa putih dan 2 ekor anaknya mencari makanan. Ibu angsa putih menasihati anak-anaknya supaya jangan pergi kemana-mana. Anak-anaknya menganggukkan kepala tetapi tetap pergi bermain di sebuah danau yang besar. Anak-anak angsa tersebut tidak menyadari bahwa ada seorang pemburu berada di sana. Pemburu itu ingin menembak anak-anak angsa tersebut. Ibu angsa putih ternampak apa yang berlaku dan berlari ke arah anak-anaknya. Namun, pemburu tersebut tertembak ibu angsa. Anak-anak angsa putih terselamat, namun mereka kehilangan ibu mereka. Pengajaran yang boleh kita pelajari daripada cerita ini, kita haruslah mendengar nasihat daripada ibu bapa kita. Jika kita dilarang untuk melakukan sesuatu, janganlah kita melanggar perintah tersebut. Kita juga haruslah menanam sifat kesayangkan binatang karena binatang adalah benda hidup yang ingin hidup seperti manusia. Begitulah 5 ulasan buku daripada saya. Saya harapkan Anda semua mendapat manfaat daripada semua cerita saya tadi. Sekian dan terima kasih.